4 amalan untuk memperpanjang umur. Sering silaturahmi dengan saudara ataupun tetangga. Seringlah berdoa. Berbakti kepada kedua orang tua kita selagi orang tua kita masih hidup. Terakhir, banyak-banyaklah bersedekah dan beramal. Ada sebuah kisah nyata antara seorang pemuda dengan malaikat maut pada zaman Nabi Daud alaihissalam yang terjadi akibat sering silaturahmi. Berikut kisahnya, keajaiban silaturahmi. Sebelum dilanjutkan, saya minta Anda subscribe YouTube ini. Terima kasih atas subscribe-nya. Semoga diberikan panjang umur, sehat selalu, amin amin ya rabbal alamin. Di antara perbuatan-perbuatan yang dapat memperpanjang usia, pada masa Nabi Daud alaihissalam ada seseorang pemuda yang menjadi muridnya. Beliau sering sekali silaturahmi kepada Nabi Daud, berkunjung ke rumah Nabi Daud alaihissalam. Di suatu ketika Nabi Daud bersama pemuda itu di rumahnya, lagi duduk-duduk santai. Maka datanglah malaikat maut mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Lalu Nabi Daud menjawab, "Waalaikumsalam." Malaikat itu lalu memandang tajam pemuda tersebut. Lalu Nabi Daud berkata, "Engkau memandang pemuda itu dengan tajam. Ya, aku diperintahkan untuk mencabut nyawanya 7 hari lagi, tepat di tempat ini," jawab malaikat maut. Mendengar hal itu, Nabi Daud alaihissalam merasa sangat iba kepada pemuda itu dan berkata, "Wahai pemuda, apakah engkau mempunyai istri?" Lalu pemuda itu menjawab, "Saya belum menikah, wahai nabiku." "Kalau begitu, pergilah engkau ke rumah si fulan. Katakan padanya, Nabi Daud meminta Anda mengawinkan putrimu denganku. Lalu bawalah perempuan itu malam ini dan bawalah bekal yang engkau perlukan bersamanya. Setelah 7 hari kembalilah kemari, temui aku di tempat ini," pesan Nabi Daud alaihissalam. Lalu pemuda itu pergi ke tempat yang diperintahkan Nabi Daud. Dinikahkanlah ia dengan putri Bani Israel tersebut dan tinggal bersama istrinya selama 7 hari. Lalu seminggu kemudian ia menepati janjinya untuk menemui Nabi Daud. "Wahai pemuda, bagaimana keadaanmu?" tanya Nabi Daud alaihissalam. Lalu pemuda itu menjawab, "Seumur hidup aku belum pernah merasakan nikmat dan kebahagiaan seperti yang kualami beberapa hari ini." Nabi Daud memerintahkannya duduk di sampingnya sambil menunggu kedatangan malaikat maut. Cukup lama sekali menunggu, malaikat maut tak datang-datang. "Pulanglah kepada keluargamu dan kembalilah ke sini untuk menemuiku seminggu lagi," pesan Nabi Daud.
Lalu pemuda itu kembali kepada keluarganya. Seminggu kemudian kembali ke rumah Nabi Daud, tetapi malaikat yang ditunggu tidak datang juga. Ia pulang kepada keluarganya dan dipesan untuk kembali lagi seminggu lagi. Begitulah seterusnya sampai beberapa minggu. Setelah beberapa minggu, malaikat maut pun datang. Nabi Daud pun berkata, "Bukankah engkau pernah mengatakan kepadaku bahwa engkau akan mencabut nyawa pemuda ini selama 7 hari?" Maksudnya 7 hari lagi. "Ya," jawab malaikat maut itu. "Telah berlalu beberapa minggu, tetapi engkau belum juga mencabut nyawanya. Mengapa?" tanya Nabi Daud. "Wahai Daud, sesungguhnya status pemuda itu telah berbeda. Ia telah mempunyai keluarga dan mempunyai tanggung jawab yang besar kepada keluarganya. Oleh karena itu Allah merasa iba kepadanya. Lalu Allah menunda ajalnya sampai 30 tahun yang akan datang." Saya ulangi lagi. Wahai Daud, sesungguhnya status pemuda itu telah berbeda. Ia telah mempunyai keluarga dan mempunyai tanggung jawab yang besar kepada keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa iba kepadanya, lalu Allah menunda ajalnya sampai 30 tahun yang akan datang. Jadi takdir kematian juga memiliki syarat atau sebabnya. Kalau syarat-syarat atau sebabnya belum terpenuhi, maka kematian tidak akan menjemputnya. Seperti Al-Quran Surat Ali Imran ayat 145, sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya.